Welcome back. Selamat datang kembali. Hari ini kami bersama Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Senang separana Glenn Muskumbitri Water Suwari eras member to Ustet saya Yumi Winjor B. Itali. Sebenal, mavri gisto. Swedish school. Tetapi ita port ham imote baru thor. It is three the time board durastang specific. For specifics. Well, I've just gone through. Baik, saya baru saja menjalani persiapan untuk dan saya mengubah seluruh pendekatan saya terhadapnya. Sebuah pidato yang akan saya sampaikan di Williamsburg. Pidato itu sebenarnya untuk peringatan 50 tahun Angkatan Kelulusan 1976 dari Akademi Militer Amerika Serikat. John Mearsheimer adalah orang yang mengusulkan nama saya dan mereka berkata, datanglah dan lakukan itu. Jadi saya banyak melakukan riset tentang sesuatu yang sudah lama tidak saya lihat. Sebagian dari ini mencakup melihat apa arti NATO, apa makna NATO dulu, bagaimana NATO terbentuk, dan bagaimana badan-badan intelijen sangat berperan dalam hal itu. Termasuk yang paling nyata dan paling membawa bencana, menurut saya adalah peran Dulles bersaudara. Setelah tentu saja Truman meninggalkan jabatan, Allen Dulles pada awalnya, lalu John Foster dan Allen bersama-sama. Semuanya untuk mengatakan bahwa NATO adalah suatu ciptaan yang sangat aneh. What a smart mud rest. Strange creation if you look at our history. And one of the things that Dan salah satu hal yang paling mencolok dan kalau boleh dibilang aneh adalah fakta bahwa kami bisa mengalihkan miliaran dolar dari anggaran yang dipicu oleh serangan mendadak Korea Utara terhadap Korea Selatan pada tahun 1950. Dengan begitu, kawasan itu dijadikan medan dengan pengerahan kekuatan minimum. Artinya, perang yang terlupakan itu memang benar-benar menjadi perang yang terlupakan, dan uang itu dialirkan ke NATO. Dan betapa tipisnya selisih suara untuk itu di Kongres kami. Kami mengalahkan kelompok garis keras Republik, kalau boleh dibilang, bukan demi isolasionisme, saya tidak pernah menyukai istilah itu, melainkan demi kebijakan luar negeri yang lebih masuk akal. Dan tentu saja, kebijakan yang tidak mendasarkan dirinya secara intrinsik dan mendasar pada satu negara lain, apalagi beberapa negara lain. Dan apa yang kini telah kita lakukan, dan Trump telah menjadi arsitek dari ini, tanpa disadarinya, saya cukup yakin. Tetapi mungkin ada beberapa orang di pemerintahannya yang melakukannya dengan sadar. Dan saya tidak maksud orang-orang besar di balik layar, melainkan orang seperti Elbridge Colby, Steve Miller, dan lainnya. Dia telah mulai menyadari hal itu, dan mulai berupaya mengubahnya. Dan apa yang dilakukan orang-orang Eropa adalah membantu dan memfasilitasi proses itu. Dan itu sebenarnya sangat bodoh, melakukannya dengan cara seperti yang mereka lakukan. Tetapi tetap saja itu bisa dipahami. Dan apa yang kami sampaikan dalam penjelasan kami tentang apa yang sedang terjadi, baru sekarang mulai bocor keluar. Itu bocor dari orang-orang seperti Hegseth, orang-orang seperti Vance, dan Donald Trump sendiri. Dan hasilnya bukan berarti benar-benar mundur, melainkan persetan dengan kalian semua, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan siapapun yang ada di kawasan sana, serta tentu saja Eropa. Dan kita akan berkonsolidasi di belahan bumi kita sendiri, dan kita akan menjadi kekuatan dominan di belahan bumi ini. Dan yang sebenarnya terjadi adalah pengakuan, meskipun masih belum jelas, bahwa negara-negara Eropa telah mengacaukan keadaan mereka sendiri dengan buruk. Dan itu hampir tanpa pengecualian terjadi di tingkat pemerintahan, meski ada yang lebih patut disalahkan daripada yang lain. Jerman, Prancis, dan Inggris langsung terlintas. Dan itu akan membuat jauh lebih sulit, meski bukan mustahil, bagi kita untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Intinya, yang sebenarnya kita lakukan adalah mengakui laju Cina yang tak terelakkan, lalu kembali masuk ke benteng untuk melawan laju yang tak terelakkan itu. Dan negara-negara Eropa membantu serta mendukung proses tersebut. Menurut saya, dengan melakukan itu, yang seharusnya mereka lakukan adalah menyadari apa yang sedang terjadi. Ini bukan hal baru.
Amerika pulang ke rumah. Dan saya tidak bermaksud Amerika pulang untuk melakukan sesuatu yang baik. Maksud saya, kita pulang untuk menimbulkan kerusakan di belahan bumi kita sendiri, dan Eropa harus bertindak sesuai dengan itu. Artinya, mereka benar-benar harus membenahi diri dalam hal identitas keamanan Eropa mereka sendiri dan sebagainya. Itu tidak terjadi. Dan itu sangat menjengkelkan, sangat mengganggu, karena Eropa seharusnya lebih pintar daripada itu. Tidak, saya tidak berpikir begitu. Menurut saya, salah satu masalah Eropa adalah Eropa sudah menjadi terlalu ideologis. Yang sering terjadi ketika Anda punya negara-negara yang berambisi pada hegemoni dan ideologi, mereka mulai menciptakan bahasa baru untuk membenarkannya. Jadi, Anda tahu, kebebasan, keadilan, itu slogan-slogan yang mereka gunakan. Tetapi pada dasarnya, itu hanyalah wadah kosong. Mereka cenderung mengisi wadah-wadah itu dengan makna mereka sendiri, yang tentu berbeda dengan negara-negara lain. Ya, pada dasarnya, seperti yang Anda katakan, ketika kita terus mengatakan di Eropa, Amerika telah meninggalkan peran kepemimpinannya. Mereka makin menjadi isolasionis. Maksud saya, apa peran kepemimpinannya? Maksud saya gagasan bahwa ini adalah istilah yang sudah tetap. Dalam arti, Anda tahu itu berarti melanjutkan NATO, terus melawan Rusia, terus... Maksud saya, semuanya seolah sudah tertulis di batu, dan mereka selalu memakai istilah-istilah yang syarat muatan. Mereka tidak mau menguraikannya. Mereka bilang harus berbuat lebih banyak untuk Ukraina. Jadi kita harus berempati dengan Ukraina. Kiev berdiri bersama Kiev. Dan itu, Anda tahu, bagi orang Eropa selagi memboikot diplomasi dan bertempur sampai orang Ukraina terakhir. Hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi East kita only to blame East. The language we have on this continent. You're right. In preparing for this, Anda benar. Dan dalam mempersiapkan ini, meski saya belum selesai sama sekali, saya benar-benar terpukau oleh riset yang sedang saya lakukan. Ada beberapa hal yang sudah saya tahu, tetapi tidak saya ketahui secara rinci. Ada hal-hal lain yang sama sekali tidak saya tahu. Misalnya, setelah membaca ulang buku Philip Knightley tentang bagaimana badan-badan intelijen mengambil alih dunia, tidak pernah itu lebih benar daripada hari ini. Tetapi saya menemukan seorang pakar Asia yang sudah lama tidak saya baca, dan dia punya ungkapan yang sangat pas menggambarkan ini. Dia berkata, apa yang terjadi? Ukraina menggonggong, dan kita mendapat perang di sana. Jepang menggonggong, dan kita mendapat tarif di sana. Dalam kedua kasus itu, pelatih anjing-anjing tersebut dan yang membuat mereka menggonggong adalah Amerika Serikat, khususnya CIA. Dan yang sedang dialami Jepang sekarang, akibat gonggongan itu adalah tarif 15% atau lebih atas hampir semua yang mereka lakukan dengan Tiongkok saat ini. Dan itu sangat menghancurkan bagi mereka. Hal ini berdampak pada yen. Hal ini berdampak untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Jepang pada hal yang begitu nyaman bagi mereka, yaitu rekening tabungan pos mereka. Dan fakta bahwa meskipun mereka sedang mati sebagai sebuah negara, tentu saja sebagai sebuah bangsa, mereka bahagia. Mereka sangat bahagia. Hal ini berdampak pada itu. Dan ini juga berdampak pada Korea. Donald Trump telah mengakui itu. Pada dasarnya dengan membuat pernyataan tentang Korea yang membuat orang Korea seperti, ya Tuhan, kita melakukannya lagi. Jadi, kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi ketika anjing-anjing menggonggong? Ya, mereka memilih yang nyaman. Mereka tetap bersama aliansi. Dan anjing-anjing itu sudah menggonggong jauh sebelum orang ini menulis artikel ini. Itulah yang mereka dilatih untuk lakukan. Itulah yang selama ini mereka didik untuk dilakukan. Nah, sekarang akhirnya mereka sadar bahwa itu bukan hal yang seharusnya dilakukan. Tapi mereka harus kemana? Sebenarnya, hanya ada satu arah yang bisa ditempuh Jepang jika ingin bertahan. Sekarang, saya masih meragukan apakah Jepang akan mengambil keputusan ini. Tetapi satu-satunya jalan adalah membangun kapasitasnya sendiri untuk menghadapi Tiongkok. Lalu Korea harus kemana? Korea juga harus melakukan itu. Korea harus tetap mengawasi Korea Utara. Dan kemungkinan besar, Korea juga perlu mempertimbangkan untuk beraliansi dengan Jepang dalam perjanjian keamanan bilateral.
Mungkin itu terlalu jauh. Mungkin itu sudah cukup. Kalau Anda membiarkan rencana itu bocor, bahwa Anda akan melakukan hal tersebut, maka Tiongkok akan sedikit mundur. Saya tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, harus ada beberapa pengaturan baru. Dan siapa yang membicarakan hampir 300 juta orang di sana, di negara yang sangat cepat berkembang dan kuat itu, dalam banyak hal yang punya angkatan laut hebat Indonesia. Siapa yang bahkan membicarakan itu? Siapa yang bahkan memperhatikannya? Oh, mereka mengalami gunung berapi dan segala macam masalah lainnya. Mereka bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Menurut saya, Anda mungkin sebaiknya mulai memperhatikan itu. Belum lagi negara-negara lain di kawasan ini seperti Australia, yang mungkin akan bisa berbenah dalam 1000 tahun ke depan. Tapi keadaan sedang berubah, dan berubah begitu cepat sehingga orang-orang tidak tahu bagaimana mengikutinya. Dan kita punya pemerintahan yang begitu tidak kompeten, sampai kita tidak mampu mengimbanginya. Kita melontarkan hal-hal seperti, kita akan masuk ke belahan bumi kita dan kita akan berkuasa. Wah, kalau saya Lula, saya benar-benar akan khawatir soal itu. Satu-satunya negara di belahan bumi kita yang benar-benar masih berarti. Jadi Eropa di sana melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan saya rasa itu akan berubah begitu kita menyingkirkan MERS. Dan orang yang menggantikan Starmer ini yang tampak seperti versi ringan Starmer, lalu Macron, dan yang lainnya. Tapi itu tidak dijamin, sama sekali dijamin. Saya rasa kita bisa hancur berantakan di Eropa, sama buruknya Australia dengan akan hancur berantakan di negara ini. Semua ini untuk mengatakan bahwa jelas dinamika luar biasa yang datang dari timur ini sedang mendorong ke depannya segala sesuatu yang dulu merupakan kekuatan, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Dan kalau boleh dikatakan begitu, dampak sisanya juga terasa ke arah lain, yaitu Korea dan Jepang. Kekuatan itu sekarang begitu dahsyat. Dan kini bahkan ada dimensi maritimnya, dengan 53% garis pantai yang membentang di sepanjang Rusia. Akan ada konsorsium Tiongkok-Rusia untuk jalur timur laut, dan itu akan menjadi lintasan pertama yang benar-benar berarti bagi kapal-kapal komersial besar melalui Arktik. Dan itu juga akan membawa hal-hal lain, seperti pertambangan, eksplorasi dasar laut, semacamnya. Kita kalah. Kita kalah begitu parah, sampai-sampai kekalahan ini sudah menjadi kronis. Dan hari ini, atau kemarin saya kira, Pete Hegseth berdiri dan berpidato. Dalam pidato itu, dia menggambarkan apa yang terjadi pada Iran saat ini. Rudal balistik mereka dihancurkan. Kemampuan mereka untuk membuat rudal balistik baru, basis industrinya, begitu dia menyebutnya, lenyap. Kita menghancurkannya. Program nuklir mereka lenyap. Kita menghancurkannya. Segala sesuatu tentang Iran yang penting telah dihancurkan. Dan kalau Anda menyimak rangkaian pernyataan itu, saya melayani 3 kali. Saya tidak bisa percaya dia mengatakannya seperti itu. Dan dalam urutan seperti itu, dia sedang menggambar pada negaranya sendiri. Dengan sangat gamblang, dia menggambarkan apa yang sedang terjadi pada negaranya sendiri. Dan lebih luas lagi pada GCC dan negara-negara lain di kawasan itu yang akan runtuh sebelum semua ini berakhir, dengan Arab Saudi memimpin barisan. Dan saya bertanya pada diri sendiri, mengapa semua orang bereaksi begitu tidak koheren terhadap pergeseran kekuatan dunia yang tak terelakkan? Dan sangat jelas terlihat ini, alih-alih berusaha menyesuaikan diri dengannya secara, kalau boleh saya katakan, diplomatis, masuk akal, dan jelas menguntungkan bagi semua pihak, atau setidaknya semaksimal mungkin. Kita tidak melakukannya. Kita semua bertarung, dan kita bertarung habis-habisan. Dan kita bahkan tidak tahu, Glenn, apa sebenarnya yang kita lawan, selain karena kelihatannya buruk. Saya rasa, saya sering menekankan hal ini, dan menurut saya itulah kesalahan utama yang mungkin sedang dilakukan Amerika Serikat sekarang. Seharusnya menyesuaikan diri dengan realitas baru, bukan menolaknya. Maksud saya, orang Eropa juga ingin menolaknya, tetapi pada dasarnya mereka ingin kembali ke keadaan seperti dulu. Namun itu juga hanya berpura-pura,
karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dalam hal ini, menurut saya pemerintahan Trump lebih rasional daripada orang Eropa. Karena, menurut cara saya melihatnya, Amerika Serikat mengakui bahwa model hegemoni yang dulu, yang ingin dikembalikan oleh orang Eropa, sudah tidak ada lagi. Atau sebut saja model imperial. Ini sudah tidak berkelanjutan lagi. Tidak ada lagi kekuatan ekonomi untuk menopangnya. Dan bagi saya, tampaknya untuk menyelesaikan ini, Trump menginginkan pengembalian investasi yang lebih baik dari imperium itu. Artinya Anda tahu, dia selalu bicara bahwa para sekutu harus membayar, bahkan sampai menggerogoti industri mereka. Dan dia tidak ragu membanggakan bagaimana dia mengambil sumber daya dari pihak lawan, entah itu Venezuela atau Iran. Dan, ya, saya tidak menganjurkan hal ini, tetapi itu memang masuk akal. Maksud saya, kalau Anda ingin membuat imperium itu berjalan lagi, Anda harus memangkas biaya dan meningkatkan pendapatan. Jadi saya melihat logikanya, tapi maaf. Bagaimana Anda mendamaikan itu dengan pernyataan-pernyataannya, misalnya tentang Oman, pernyataannya tentang konflik Asia Barat Daya secara umum, dan pernyataannya yang sama sekali tidak masuk akal, khususnya jika dibandingkan dengan apa yang tadi Anda katakan. Tapi secara umum pun, pernyataan-pernyataan itu tidak masuk akal. Dan saya rasa saya harus kembali ke Israel, lalu mengatakan bahwa itulah alasan dia melontarkan komentar-komentar ini. Komentar yang terdengar seperti orang tidak waras. Dan bahkan sekarang ada orang-orang di Pentagon yang sedang secara serius mengupayakan penggunaan senjata nuklir terhadap Iran. Saya melihat Marjorie Taylor Greene mencuit tentang itu. Dia mendapat informasi bahwa ada mengguri maraming pembunuh goreng sedang menggunakan senjata nuklir terbaik su Iran. Saya pernah berdiskusi. Saya mengenakan topi militer saya. Begini, mari kita hadapi kenyataannya. Nagasaki dan Hiroshima adalah satu-satunya pengalaman nyata yang kita punya tentang senjata nuklir digunakan terhadap manusia lain. Memang senjata-senjata itu keji, dan mungkin bahkan penggunaannya juga. Saya rasa penilaiannya masih belum pasti. Bisa diperdebatkan dari kedua sisi. Tetapi pada dasarnya, Curtis LeMay dan pengeboman bom bakarnya terhadap Tokyo dan daerah sekitarnya menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada senjata nuklir itu. Jadi yang saya katakan dalam perdebatan ini, saya hampir saja mengatakan, yang saya katakan sebagai seorang profesional militer, senjata nuklir taktis tidaklah sehebat itu. Itu hanya ledakan yang lebih besar, seperti kata militer pada waktu itu. Saya ingat halaman depan The New York Times. Ada meriam atom yang sedang bak, dan judul The New York Times. Di atas gambar meriam itu dengan awan jamur di latar belakang berbunyi, meriam atom menembak dan para G menyaksikan. Atomic cannon shoots and GIs watch. And they were only about 2.5 miles, as I recall, maybe kilometers. Dan mereka hanya berjarak sekitar 2,5 mil, kalau saya ingat benar, mungkin dalam kilometer dari titik nol. Dan begitulah cara kami memandang senjata-senjata ini pada tahun 1950, 51, dan 52. Eisenhower sedikit mengubah itu, tapi tidak banyak, setidaknya di lingkungan militer. Intinya, penggunaan senjata nuklir taktis secara terbatas, dari sudut pandang militer, tidak akan sedahsyat itu, hanya ledakan yang lebih besar. Apakah itu akan membuka kotak Pandora? Apakah jin nuklir akan terlepas, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Tidak, jika senjata itu digunakan sediskriminatif mungkin. Dan ada beberapa senjata semacam ini yang daya ledaknya tidak terlalu besar. Ledakan di udara, ledakan di permukaan, ledakan di bawah permukaan, semua itu membuat perbedaan. Gelombang hembusan ke bawah, angin, semua hal yang harus Anda pertimbangkan. Semua ini untuk mengatakan bahwa sebagai seorang profesional militer menggunakan hal-hal ini, dan saya mengajukan argumen yang saat ini juga disampaikan oleh beberapa orang di Pentagon, tidak akan begitu hebat. Pertanyaan dalam pikiran saya, baik sebagai profesional militer maupun mantan anggota lembaga keamanan di tingkat tertinggi, adalah apakah itu akan berhenti? Apakah kita akan mampu mengendalikannya pada titik itu? Lalu pertanyaan kedua, untuk dampak apa kita melakukan ini?
Selain untuk menunjukkan kepada pihak lawan bahwa kita benar-benar serius dan mematikan. Dalam kasus Iran, mereka mungkin akan membalas dan sama-sama mematikan lalu menempatkan 2 atau 3 di kawasan itu, di tempat yang sangat-sangat strategis, seperti banyak fasilitas di Arab Saudi yang sejauh ini belum mereka serang. Saudi Arabia that they thus far haven't struck. And if it were Russia, all bets Dan are kalau off. itu Rusia, They have a bigger semua problem kemungkinan than we terbuka, do, so karena we persediaan could mereka get bahkan lebih started besar daripada to kita. really, spiraling Jadi, upward. aksi balas-membalas bisa My mulai argument meningkat is dengan simply sangat that cepat. it is not going Argumen to saya be that sederhana. awesome to these Bagi people orang-orang ini, who yang don't memang tidak mind keberatan killing membunuh people orang dan anyway, sudah sangat jelas menunjukkan demonstrated itu, it in spades. membunuh beberapa orang lagi dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif tidak akan terasa luar biasa bagi mereka. Apakah itu akan mengubah dinamika apapun terkait Ukraina atau Asia Barat Daya? Ya, dalam satu hal. Dan itulah yang baru saja saya katakan. Itu akan menjadi penggunaan senjata nuklir yang kedua terhadap manusia. Kita tentu mengasumsikan ada manusia di bawah bom-bom itu. One assumes that there would be some human beings under the bombs. But it would not be that big an impact. Namun secara militer, dampaknya tidak akan sebesar itu. The drama Apakah drama dalam melakukannya yang jelas sedang menarik perhatian Trump saat ini cukup untuk mengubah dinamika perang? Tidak. Iran hanya akan semakin teguh dan seperti yang saya katakan, mungkin menggunakan salah satu senjata nuklirnya sendiri. Rusia adalah persoalan yang sama sekali berbeda, karena saat itu Anda sedang mengusik beruang di dalam guanya dan memintanya keluar untuk menembak balik Anda. Apakah Rusia akan menjadi kebalikan dari ini? Bisa jadi. Terutama jika rudal Oreshnik yang digunakan terhadap Lituania, sasaran NATO di Lituania, tidak berhasil. Jadi kita sedang bermain api di sini. Tidak ada keraguan soal itu. Kita sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya dengan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir. Namun, pada saat yang sama, saya rasa ini mungkin tidak terhindarkan. I think it's probably inevitable. Well, I can see Russia possibly using it. That is, Ya, saya bisa melihat Rusia mungkin menggunakannya. Maksud saya, jika NATO terus meningkatkan eskalasi seperti sekarang, dan mereka melakukannya hampir setiap hari. Sekarang kita melihat Inggris menyediakan drone jarak jauh untuk menyerang wilayah Rusia. Jadi, ada saja sesuatu setiap hari. Saya berpikir, jika Rusia membalas terhadap negara-negara Baltik misalnya, dengan menghancurkan beberapa gudang atau pusat logistik, bukan tidak mungkin NATO akan membidik Kaliningrad. Pada titik ini, menurut saya opsi nuklir jelas sudah ada di meja bagi Rusia. Jadi saya bisa melihat jalur yang sangat jelas menuju ke sana. Terutama jika Amerika menggunakannya lebih dulu terhadap Iran, maka itu hampir pasti terjadi. Jadi tidak, kita sedang melangkah ke arah yang berbahaya. No, we're walking down here a dangerous place. All the reason to do what you said. Segala alasan untuk melakukan seperti yang Anda katakan, menjadi kekuatan yang akomodatif, bukan kekuatan yang menantang, terutama ketika posisi kekuatan Anda lebih lemah. Tetapi sekali lagi, menurut saya sejarah mengajarkan satu pelajaran. Pihak yang berada di posisi paling lemah justru paling cenderung bersikap keras kepala, sedangkan pihak yang berada di posisi paling kuat paling cenderung bersikap akomodatif, karena ia sedang menang. Meni Brady carries word de Comoring. Why should it disturb that victory? But I'm thinking, if what Trump is really... Namun saya berpikir, kalau yang sebenarnya dilakukan Trump di sini adalah mencoba mengkalibrasi ulang imperium, yaitu meningkatkan pendapatan dan menekan biaya, tampaknya ada beberapa kelemahan dalam hal itu. Seperti yang Anda katakan, misalnya soal para sekutu. Seperti yang Anda rujuk, dia baru saja berkomentar kepada Oman bahwa jika mereka membuat kesepakatan dengan Iran, dalam kata-kata Trump, dan ini kutipan langsung, kami akan membom mereka habis-habisan. Saya minta maaf atas bahasanya, tapi itu memang kutipan langsung. Jadi, begitulah cara mereka memperlakukan Oman. Dan tentu saja pesan ini menyebar ke negara-negara Teluk. Lalu, ada Korea Selatan, di mana dia pada dasarnya mengatakan akan mengurangi latihan militer agar tidak Anda tahu memprovokasi Korea Utara, karena dia ingin akur dengan mereka. Dan pada dasarnya, saya rasa dia ingin menghukum Korea Selatan karena tidak membantunya menyerang Iran. with attacking Iran, and it's just Dan kalau ditambah lagi dengan penarikan pertahanan udara dari Korea Selatan,
Lalu sekarang tentu saja ketika USS Abraham Lincoln harus pergi, mereka harus menggantinya dengan George Washington, yang berarti menariknya dari Asia Timur. Ini adalah poros ke Asia, tapi secara terbalik. Kalau saya berada di Korea Selatan, sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat yang paling setia, saya akan mulai mempertimbangkan kembali. Dan suatu hari nanti, mungkin bahkan orang-orang Eropa juga akan begitu. Karena saya rasa perhitungan mereka adalah, jika mereka hanya tunduk kepada Washington, mengorbankan kepentingan nasional, kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan, dan martabat mereka, maka entah bagaimana, mereka akan terbukti setia, lalu mendapat dukungan penuh dari Washington, terutama dalam perang melawan Rusia. Full support, especially with the war against Russia, but instead we see the Europeans getting weaker and Namun justru, kita melihat Eropa makin melemah. Dan Amerika secara adil harus diakui, Anda melihat bahwa Eropa bukan lagi pengganda kekuatan, karena sikap tunduk mereka membuat mereka makin lemah. Jadi pada dasarnya, semua yang mereka lakukan itu keliru. Dan saya berpikir, tentu saja ini pasti mulai terurai. Karena Amerika Serikat tidak bisa begitu saja mulai menekan dan berusaha melemahkan lawannya, tanpa para lawan itu bersatu. Pada akhirnya, para sekutunya akan begitu terkuras kekuatannya, atau dipaksa untuk melakukan diversifikasi dan menjauh dari Amerika Serikat. Bagaimana pandangan Anda soal ini? Apakah Anda melihat, maksud saya, ini jelas tidak berkelanjutan, ya? I mean, it is not sustainable, that's for sure. No, it's not. And I point out also, I was just looking Tidak, yesterday at bukan the begitu. American Meteorological Dan saya juga ingin menunjukkan, kemarin saya baru melihat American Meteorological Society dan NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. NOAA sangat saya kenal. AMS tidak terlalu saya kenal, tetapi ada beberapa nama yang cukup bagus di sana, juga rekam jejak ilmiah mereka. NOAA mungkin salah satu organisasi paling efisien dan paling progresif di Amerika Serikat, dan juga secara internasional terkait lautan, terutama terkait apa yang sedang terjadi dengan pemanasan lautan dan semacamnya. Dan laporan ini lebih menakutkan daripada laporan terakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laporan ini juga didukung sejumlah nama ilmiah yang benar-benar kuat. Bahkan, ketika saya membaca ringkasannya, saya teringat pada simulasi yang kami jalankan di Center for Naval Analysis bertahun-tahun lalu. Tahun 2006-2007 terlintas di pikiran saya. Waktu itu kami mengatakan bahwa pada tahun 2065, kita akan menghadapi kondisi-kondisi ini. Ada skenario terburuk, skenario terbaik, skenario tengah, dan seterusnya, seperti yang biasanya dilakukan. Dan skenario terburuk pada tahun 2065 itu cukup dramatis. Namun saya membaca dalam laporan ini bahwa untuk beberapa kejadian, kita sudah sampai di sana. Jadi Anda melihat fenomena lain, di luar fenomena nuklir itu sendiri, yang sudah cukup dramatis dan cukup berpotensi berbahaya. Kita sedang menghadapi fenomena lain yang akan memusnahkan kita kalau kita tidak melakukan sesuatu, dan melakukannya dengan cukup cepat. Karena kita sudah melewati titik tanpa kembali dalam begitu banyak kriteria. Jadi mengapa kita terus melangkah menuju kehancuran kita sendiri? Planet ini tidak akan terpengaruh. Bumi akan tetap ada selama 4,5 miliar tahun lagi, sampai bertabrakan dengan matahari dan terbakar habis. Tetapi kita akan lenyap, atau sebagian besar dari kita akan lenyap. Peradaban akan mengalami kemunduran besar. Jadi mengapa dua bencana besar ini, senjata nuklir di satu sisi yang menatap kita tepat di depan mata bahkan saat kita sedang berbicara, dan krisis iklim yang menimbulkan hal-hal yang seharusnya menyadarkan orang, seperti di Prancis dan Spanyol, di wilayah barat kita, dan di tempat-tempat lain, di mana banjir benar-benar berbeda secara drastis, di mana kekeringan yang berdampingan dengan banjir juga berubah drastis, di mana kita membakar diri kita sendiri, di mana industri anggur dunia bisa dibilang sedang dibuat bangkrut, di mana semua hal ini terjadi sebagai tanda-tanda yang jelas, bahkan bagi orang-orang di lapangan. Mengapa kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Itulah pertanyaan paling mendesak di benak saya, terkait kedua perang ini dan potensi keduanya menjadi nuklir, juga terkait krisis iklim. Mengapa akomodasi bukan menjadi jalan yang ditempuh?
Karena satu-satunya cara kita bisa menghadapi salah satu dari krisis ini, apalagi keduanya, yang wajib kita lakukan jika kita tidak ingin musnah dengan satu cara atau lainnya adalah bekerja bersama. Mengapa kita tidak bekerja sama? Apakah serangkaian pemilu di Eropa akan membawa orang-orang baru ke pucuk kepemimpinan di Eropa yang akan menyingkirkan orang-orang lama ini yang tidak tahu apa yang mereka lakukan? Sebut saja mereka orang-orang peralihan, di antara mereka yang pernah mengalami perang, dan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang perang, menuju mereka yang kini akan mengetahui sesuatu tentang perang melalui Ukraina dan bencana yang telah ditimbulkannya, atau di tempat lain. Elsewhere, maybe even looking down to Southwest Asia. Will it wake us up? Apakah ini akan menyadarkan kita? Saya rasa itu pertanyaan yang sangat besar. Ini pertanyaan besar bagi dunia, bukan hanya bagi Kekaisaran Amerika, orang Eropa, Rusia, atau Tiongkok. Apakah kita akan sadar tepat pada waktunya untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Kita punya teknologi, kita punya kebijaksanaan, kita punya sumber daya untuk menyelamatkan diri dari kedua krisis itu. Pertanyaannya, apakah kita punya kemauan? Is a huge answer. I think it's a difficult time. I mean, if this happened, Saya pikir ini masa yang sulit. Kalau distribusi kekuatan internasional lebih stabil, para politikus mungkin akan lebih memperhatikan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi. Tetapi, dengan pergeseran kekuatan besar-besaran ini, tampaknya mereka semua panik. Gagasannya adalah, pertama-tama kita harus mengalahkan Iran, Rusia, dan Tiongkok. Lalu setelah itu, kita akan melihat masalah lingkungan. Tapi tentu saja, itu tidak masuk akal. Namun, ini mastem politik nufri akal. With this, any sense at all. maaf, Sorry? Change the politics. Ubah politiknya. I think that's an Menurut saya itu tidak terelakkan, khususnya di Eropa. Saya rasa akan ada serangkaian pemilu. Saya sudah beberapa kali mengatakan ini. Serangkaian pemilu mungkin dimulai dari Jerman lalu di seluruh Eropa. Dan dalam 12 hingga 18 bulan ke depan, saya rasa Anda akan melihat pendekatan yang berbeda terhadap masalah-masalah yang sedang kita uraikan di sini. Anda juga akan melihat hasil yang berbeda dari tatanan politik, kalau boleh saya katakan. Realistational perds your melinkoho hausestingi. Rigets merger knowledge sloth Eropa. Saya terakhir kegat ke Uni Eropa myth stored. election of the EU change too if this happens. Don't know that for a fact, but Saya tidak tahu itu sebagai fakta, tetapi saya rasa komunitas petani saja di negara-negara Eropa utama tidak akan membiarkan Uni Eropa ini menjalankan mandatnya seperti yang dilakukan sampai sekarang, lebih lama lagi. Dan saya pikir para politikus harus mengikuti hal itu. Saya teringat kisah lama itu. Saya tidak ingat Perdana Menteri yang mana, tetapi di Prancis. Ada seorang tokoh yang sedang berdebat dengan kabinetnya atau anggota timnya. Lalu tiba-tiba terdengar gemuruh besar dari luar jendela. Perdana Menteri atau Presiden itu bangkit lalu pergilah ke jendela. Seseorang bertanya, mau kemana? Dan dia menjawab, saya akan melihat apa yang sedang terjadi. Kenapa Anda melakukan itu? Kita sedang mengadakan rapat penting di sini. Well, why are you doing that? We've got an important meeting going here. I'm going to see where the people are going because I've got to. Saya akan melihat kemana rakyat bergerak, karena saya juga harus pergi ke sana. Mungkin itu hanya cerita yang tidak sepenuhnya terbukti, tetapi itulah yang harus terjadi. Para pemimpin ini harus melihat ke mana rakyat ingin pergi, mayoritas dari mereka, lalu mereka harus pergi ke sana. Itu mengandaikan seperti mungkin pernah dikatakan John Adams dahulu kala, bahwa rakyat Amerika atau rakyat yang sedang kita bicarakan cukup terdidik dan cukup sadar akan apa yang terjadi di sekitar mereka. Itu mungkin asumsi yang besar, bahkan mungkin asumsi yang keliru, karena saya rasa demokrasi kita makin lama makin bodoh. Kita makin lama makin bodoh, benar-benar bodoh, mengejar hal-hal yang tidak bijaksana. Seeking after that which is unwise. Well, I think part of the stupidity. Saya rasa sebagian dari kebodohan di Eropa tumbuh secara eksponensial akibat perang melawan Rusia ini. Karena menurut saya, perang ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cukup mudah. Maksud saya,
jika kita diizinkan untuk mempertanyakan premisnya. Menurut saya, Rusia bukanlah kekuatan imperialis, dalam arti bahwa mereka tidak berperang untuk memulihkan Uni Soviet atau sekadar mendapatkan wilayah. Rusia memandang perluasan NATO ini sebagai ancaman eksistensial dan sebagai actor to fuel itulah di response. Tetapi jika menyampaikan komentar ini, saya rasa yang sedih kenyataan tersebut ada banyak jalan untuk mengakhiri semua ini. You have many pathways to put an end to this thing. But in Europe these days, that's treasonous to Tetapi di Eropa belakangan ini mengatakan itu dianggap pengkhianatan. Kalau Anda mencoba mengajukan argumen ini, berarti Anda melegitimasi apa yang mereka lakukan. Anda mendukungnya. Anda menyalahkan NATO, alih-alih menenangkan Rusia. Semua masalah ini. Dan menurut saya, secara ideologis mereka sudah menjerumuskan diri ke posisi-posisi ini demi mendukung perang tanpa akhir ini. Sekarang, ketika mereka kalah, mereka sudah terlanjur terkunci dalam posisi itu. Tiba-tiba sekarang mereka mau melakukan apa? Mengucapkan kata-kata yang sebelumnya tidak boleh diucapkan. Bahwa, mungkin ya, mereka memang melihat ini sebagai ancaman eksistensial. Dan mungkin kalau kita mengakui adanya persaingan keamanan, kita bisa meredakannya. Tetapi tidak ada ruang untuk itu. Tidak ada perdebatan, tidak ada apa-apa. no room for this. There's no debates, nothing. So I take some hope from the fact that I was Saya masih there. punya sedikit harapan karena saya ada di sana. I know Saya tahu apa yang kami what we did lakukan. to Europe. Saya tahu apa yang kami lakukan terhadap Eropa. Saya tahu betapa telitinya badan itu, CIA, betapa telitinya SIS, MI9, dan sampai tingkat tertentu Mossad. And Meski pada awalnya mereka bukan mitra yang bersedia, mereka kemudian menjadi mitra karena melihat betapa banyak uang yang digelontorkan ke sana. Seperti kata seorang cendekiawan Asia, kami mengajari anjing-anjing itu menggonggong. Kami membeli para pemimpin redaksi surat kabar. Kami membeli pimpinan serikat pekerja. Kami membeli anggota parlemen. Kami membeli 2 sekretaris jenderal, Jens Stoltenberg dan Mark Rutte. Kami membeli seluruh negara dalam hal aparatus politik mereka dan apa yang memengaruhi mereka. Political apparatus and what influences them. Starting in 2002. Namun, mulai tahun 2002, benar-benar menggelontorkan dana besar, miliaran dolar kepada CIA dan pihak-pihak lain, USAID menjadi sebuah instrumen. Mereka mempersenjatai demokrasi liberal. Dalam hal itu, saya mendukung apa yang dilakukan Trump dan Rubio terhadap USAID, sejauh mereka menyingkirkan orang-orang di bawah yang melakukan hal semacam itu. Saya tidak mendukung mereka menyingkirkan para birokrat di puncak. Tapi kita sengaja menciptakan Eropa yang ada saat ini. Dan sekarang menurut saya, kita sedang menanggung akibatnya. Karena akan butuh 6-12, mungkin 18 bulan lagi untuk menyingkirkan sebagian dari orang-orang ini. Dan parlemen-parlemen itu, entah Tuhan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyingkirkan orang-orang di sana. Kita dengan sangat teliti membentuk Eropa sesuai gambaran yang kita inginkan. In the image we wanted. yeah, no, No, you can't believe that. no, Tidak, Anda tidak bisa mempercayai itu. Tidak, saya memang mempercayai itu. Tapi sekali lagi, saya ingat pada tahun 2003, retorika seputar Amerika Serikat menyerang Irak. Itu dipandang keterlaluan, sangat agresif, sangat kontraproduktif. Tetapi kelompok garis keras yang dibenci dan sering diejek di Eropa, Anda tahu, masa-masa itu sudah berlalu, dan para pemimpin Eropa saat ini tak bisa dibedakan. Leaders today indistinguishable. Finger on it. That reaction for George W. Bush was Reaksi dari George W. Bush itu adalah seruan untuk bertempur. Dan harus saya katakan sampai tingkat tertentu, itu juga seruan untuk bertempur bagi Colin Powell, Dick Cheney, dan yang lainnya. Maksud saya merekalah yang menggerakkan semua ini. Tidak pernah dalam sejarah CIA, sejak lembaga itu dibentuk oleh Wild Bill Donovan sebagai Office of Strategic Services, kalau saya tidak salah. Lalu kemudian kita menjadikannya CIA. made it into the CIA. Harry Truman sangat menentangnya. Katanya, "Demeten sejarah demang vervafs voor menutekseling terhadap Donovan dan Hoover." Sold out. Dan Hoover membenci Donovan. Donovan and Hoover hated Donovan. So this is a strange story, but Jadi, nonetheless, ini kisah yang aneh. Tetapi bagaimanapun juga, badan itu membeli ini sepenuhnya karena tahu miliaran dolar akan mengalir ke arah mereka. Dan memang begitu. Lalu mereka mulai menjadikan apa yang baru saja Anda gambarkan sebagai contoh dari hal terburuk yang mungkin terjadi. Mereka tidak menyukai kita lagi.
Lihat kerusuhan anti-perang itu. Lihat peristiwa yang terjadi di London. Saya berada di tengah aksi di London itu. Aksi anti-perang terbesar dalam sejarah Eropa. Berkering gang, dan ramperhaste terbesar dalam bahasa Inggris is a serious going bright in you. In his story mengopin. We didn't like that at all, and we set about to change it. That's perkuain towards di hal ini. Merthutsa is veiling. I was Saya selebat sangat tenin dekat bahu-bahu membawa Jens Stoltenberg ke pusing asasadi. where he was. What was about the Apa yang membuat Wolf, mantan sekretaris jenderal NATO, dan Jens Stoltenberg, menurut Anda menjadi sosok yang layak diangkat di Washington? someone to be elevated in We Washington? saw what he did within his own government. Kami melihat apa yang dia lakukan di dalam pemerintahannya sendiri. Kami juga melihat betapa mudahnya dia dibentuk dan betapa mudahnya dia menerima pesan kami. Jadi kurang lebih kami memanfaatkannya sebagai titik pusat untuk memperluas jangkauan kami dan bekerja dengan pemerintah-pemerintah lain. Dan dia yang paling bersedia karena dia tahu apa artinya pada saat itu. Dia tahu kami telah menjanjikannya sesuatu. Dan dia tahu itu berarti kami akan, menurut perhitungannya, UTAs nerer Secretaris Jenderal NATO everywhere. Nembari stingnaling all berhasil desas NATO. Di Brussel lain di Brussel, mereka perlu yang begitu memopan. He would be the one to make sure that all this happened. What I did not see up close and personal. Yang tidak saya lihat secara langsung, tetapi saya diberitahu oleh orang lain juga terjadi adalah infiltrasi kami ke Uni Eropa. Namun saya yakin itu berlangsung secara rinci, sejalan dengan infiltrasi kami ke dalam kepemimpinan NATO. Dan itu sama sekali tidak sulit karena, ya, Anda harus tahu sejarah bagaimana NATO menjadi begitu penuh dengan perwira berpangkat bintang. Anda tahu, setiap kali kami dan kami sangat bersalah dalam hal ini, tetapi CIA memanfaatkannya, membangun sebuah markas, benar-benar membangun sebuah markas, lalu menempatkan seorang jenderal bintang 3 atau bintang 4 di sana. Dan orang-orang Eropa akan berkata, oh kalau mereka punya satu, kami juga harus punya satu. Jadi kami membangun struktur pendukung yang sangat besar untuk para perwira bintang, baik dari Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir, bukan Korps Marinir untuk Eropa. Not Marine Corps for Europe. Well, one or two places. But we built it. Ya, di satu atau dua tempat. Tapi kami membangun negara perwira tinggi yang luar biasa ini di Eropa, yang begitu mudah dipengaruhi sehingga yang perlu Anda lakukan hanyalah membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Lalu tiba-tiba Anda punya kepemimpinan militer NATO yang sangat bertingkat di atas, yang akan melakukan apapun sesuai keinginan Anda. Tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau Anda CIA, yang perlu Anda lakukan hanyalah membisikkan sesuatu ke telinga mereka tentang Rusia. Lalu Anda membesarkannya sesuai kebutuhan. Urusan Rusia ini juga dimulai sangat awal. Dimulai dengan menghilangnya Yeltsin dan munculnya Putin di panggung. Disitulah semuanya benar-benar dimulai, dalam hal menggunakan Rusofobia sebagai alat propaganda kami. As an instrument of our propaganda. Yeah, in the Dutch media though, where the current Namun, di media Belanda, terungkap bahwa Mark Rutte, sekretaris jenderal NATO saat ini dan mantan Perdana Menteri Belanda, ketika masih menjabat sebagai Perdana Menteri, mencari cara untuk membenarkan apapun yang dilakukan Israel. Bukan hanya membenarkan tindakan Israel, dia juga bersikap lebih hawkish terhadap Rusia dan mendukung pengeboman Yaman. Het hoort en hing inom het bagus en grengt out op het. Imatheng was a think heims the two thing and most strains of the end springs march you grain. For what they would reward. We were very much aware of how much Kami sangat menyadari betapa besar bayang-bayang Holocaust masih menggantung di atas orang-orang Eropa, terutama di Jerman, tetapi juga di tempat lain. Dan dengan bantuan Mossad, kami memanfaatkannya semaksimal mungkin. Orang-orang sekarang bertanya-tanya mengapa Jerman memiliki sejumlah aturan, undang-undang, regulasi, dan sebagainya terkait antisemitisme. Kami membantu mereka menyusunnya. and so forth. We helped them build them. Yeah, it's extraordinary though, but I Sungguh luar biasa. Tapi saya memang ingin bertanya tentang apa yang sedang terjadi di militer Amerika Serikat sekarang. Karena tentu saja, ya,
Amerika bantu membangun kekuatan Eropa sebagai proksi. Dan saya rasa para pemimpin kita mulai sangat tidak waras, setidaknya yang baru. Tetapi di dalam Amerika Serikat sendiri, ada banyak lembaga yang sekarang agak terombang-ambing. Namun satu yang benar-benar masih kuat adalah militer Amerika Serikat. Tadi Anda menyebut USS Abraham Lincoln. Ada banyak laporan tentang kondisi buruk di kapal itu. Trump menyebutnya berita palsu. Tapi secara keseluruhan, apa yang Trump lakukan terhadap militer sekarang? Tampaknya militer menjadi jauh lebih dipolitisasi. Sangat begitu. Ya, dan ini, maksud saya, ini adalah lembaga yang punya legitimasi. Kalau mereka mengikuti Trump dan kemudian menjadi ya, seperti itu, saya rasa mereka akan kehilangan legitimasi tersebut. Kalau mereka melawan, kita juga tidak ingin perang saudara, baik yang berarti itu sudah mungkin terjadi, setidaknya belum. Tapi tetap sih, apa masalah-masalah dalam militer belakangan ini? What is the problems in the military these days? They're huge. And Bradley Cooper, Mereka sangat besar. Dan Bradley Cooper, Laksamana Bradley Cooper, Komandan Komando Pusat saat ini yang memimpin perang di Asia Barat Daya, kunjungannya ke Abraham Lincoln adalah salah satu hal paling keterlaluan yang pernah saya lihat terjadi di militer. Dan pernyataannya di dek penerbangannya bahkan lebih keterlaluan lagi. Anda melihat keadaan yang sebagian besar memang disebabkan oleh perang itu, tentu saja perang pilihan Trump. Tetapi terkait keadaan spesifik itu, serta kondisi Lincoln dan kapal-kapal perang permukaan lainnya juga, penghancuran Bahrain oleh Iran dengan cara yang tegas dan destruktif seperti yang mereka lakukan, serta pelabuhan-pelabuhan singgah lain di kawasan itu, membuat rantai logistik bagi kapal manapun, terutama kapal induk, yang beroperasi sangat jauh dari Iran karena takut ditenggelamkan, harus menempuh perjalanan sejauh 2.200 mil ke Diego Garcia dan kembali lagi untuk mendapatkan pasokan. Anda tidak bisa mempertahankan hal-hal yang harus dipertahankan di kapal induk untuk membuat awak kapal tetap cukup puas. Terutama dengan kenyataan bahwa mereka terus-menerus terpapar hamparan air laut yang begitu luas. Dan tak ada apapun selain air laut itu selamanya 1.000 mil di lepas pantai Iran. Jadi, sungguh tidak bisa dibenarkan baginya pergi ke sana dan membuat pernyataan seperti yang dia buat. Itu semata-mata pernyataan untuk menutup-nutupi diri sendiri. Meski begitu, saya tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari kekacauan yang sebagian besar telah ditimpakan Trump kepada Angkatan Laut Amerika Serikat, dan yang orang-orang seperti Bradley Cooper turut terlibat di dalamnya, tanpa benar-benar membuka diri terhadap kenyataan tentang militer Anda dan kemampuan militer Anda. Dan dalam kaitan itu, ada pidato Pete Hegseth yang sangat aneh, yang saya temukan secara tidak sengaja pada pukul 4 pagi tadi. Pidato itu ada di YouTube, dan di sanalah dia. Saya mendengarkannya 3 kali, dan saya tidak percaya bahwa yang dia lakukan dalam pidato itu, yang tampaknya dia lakukan, adalah menggambarkan kondisi Iran. Dia mengatakan hal-hal seperti, mereka tidak punya basis industri, rudal balistik mereka telah dihancurkan, dan mereka tidak bisa membuat yang baru. Seluruh kemampuan mereka untuk bertahan menghadapi serangan lanjutan Amerika Serikat praktis sudah hilang. Dia menguraikannya satu persatu. Dan sepanjang waktu yang dia gambarkan bukan Iran, dia sedang menggambarkan pasukannya sendiri. Dia menggambarkan militer Amerika Serikat dengan sangat tepat. Saya merekomendasikan pidato itu kepada Anda. Maksud saya, Hegseth dengan sangat tepat menggambarkan kondisi militernya sendiri saat ini. Kekurangan rudal, kekurangan senjata, dan tidak ada basis industri untuk memproduksinya kembali dan seterusnya. Dia melakukan semua itu dalam upaya menggambarkan kondisi negara yang justru sama sekali tidak seperti itu di sebagian besar kategori tersebut. Faktanya, ketahanannya luar biasa, dan kepemimpinan yang sekarang ditempatkan di sana sangat teguh untuk memastikan keadaan tetap seperti itu. Saya sudah melihat daftarnya, saya sudah membaca biografi mereka. Mereka orang-orang yang tangguh, sangat tangguh. Mereka tidak akan dikalahkan, tentu saja bukan oleh kelompok Netanyahu ini.
And also thrown into that is Al-Ansar and Dan di tengah semua itu ada Ansar Allah dan Houthi, serta apa yang mereka lakukan dan ketidakmungkinan Arab Saudi mengalahkan ini. Maksud saya, mengerahkan pasukan darat Saudi ke dalam konflik itu adalah kesalahan yang tragis. Itu menyingkap semua kelemahan Arab Saudi, khususnya dalam hal militer. Tapi kenapa Hexet melakukan ini? Apakah ini perang psikologis terbalik? Saya tidak tahu. Namun, sampai pada tingkat yang nyaris sulit dipercaya, dia menggambarkan Iran, padahal yang dia gambarkan adalah Amerika Serikat. Jadi, intinya kita berada dalam kondisi buruk. Sangat buruk. Dan saya memahami orang seperti Jenderal Grinkovich, misalnya Saussure, yang terus mengeluh kepada Dan Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan, karena kita telah sangat menguras banyak persenjataan yang dia perlukan jika dia harus, dan ini misi utamanya, mempertahankan NATO, khususnya dari Rusia. Jadi dia marah. Dia adalah seorang komandan kombatan yang marah, begitu juga beberapa komandan kombatan lainnya, karena kita telah menguras persediaan senjata penting kita. Kita mengambilnya dari orang-orang lain di dunia seperti Korea Selatan, agar kita tidak terlihat seburuk keadaan kita yang sebenarnya. Israel tentu saja sangat membantu kita dalam pengurasan persenjataan kita ini. Saat ini, kondisi kita menyedihkan. Bukan hanya itu, basis industri kita tidak bisa merespons berapapun uang yang kita gelontorkan, karena, pertama, mereka tidak punya fasilitas produksi dan harus menyiapkannya dengan biaya besar bagi mereka sendiri. Kedua, mereka tidak bisa memproduksi banyak senjata yang kita inginkan, karena senjata itu memerlukan komponen yang hanya bisa diberikan oleh satu negara di dunia kepada kita, dan negara itu tidak mau, yaitu China. Dan ketiga, dalam beberapa kasus, kita sama sekali tidak menyerki pis-urs itu hal mereka memperlakukan. Contohnya, ada artikel besar di surat kabar beberapa hari lalu. Kebanyakan orang melewatkannya, tetapi Hexet tidak melewatkannya dan sedang menanganinya, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ada kontrak senilai $333 juta kepada sebuah perusahaan Turki yang memproduksi struktur robotik untuk fasilitas peluru howitzer 155 mm. Saya rasa lokasinya di suatu tempat di Midwest. Fasilitas itu rusak total. Jadi, $533 juta itu benar-benar terbuang sia-sia, Dan semua itu adalah upaya untuk mengotomatisasi lini produksi ini agar kita bisa mengirim peluru-peluru tersebut yang sangat penting bagi unit artileri dengan lebih cepat. Namun sekarang peluru-peluru itu sama sekali tidak keluar. Glenn, kita rusak. Dalam banyak hal kita rusak. Dan saya rasa Hexet, saya tidak akan menyalahkan dia atas semua kerusakan itu. Tauset Suwatelari Cutter is a kainit and ferbuthinum ini. Sekali lagi, saya bisa memahami bagaimana Amerika Serikat sampai berada di posisi ini. Maksud saya, kalau Amerika Serikat masih ingin menjadi kekuatan hegemonik, sangat penting baginya untuk menampilkan diri sebagai pihak yang maha kuasa. Dan tentu saja, dengan mengerahkan segalanya dalam perang Iran ini, menggunakan dan menguras persediaan senjatanya, semakin banyak mereka membombardir Iran, semakin lemah Amerika Serikat. Pada saat yang sama, ketika dunia melihat bahwa Amerika Serikat tidak bisa mengalahkan Iran, dan bahwa kemampuannya juga sedang terkuras, seluruh citra Amerika Serikat sebagai negara yang maha kuasa, yang merupakan komponen sangat penting dalam era hegemoniknya, semua itu mulai lenyap. Dan tentu saja, ketika ditambah dengan kebohongan-kebohongan seperti menyangkal kondisi di kapal induk Lincoln, maksud saya, tampaknya semakin buruk posisi Amerika Serikat. Semakin Trump harus mengompensasinya dan Death menjualnya sebagai kemenangan. Itulah sebabnya Izzatibna Mason berbuat yang peraan seperti yang disampaikan Hexet, yang mathal. Which runs, counter to reality, Tapi Anda tahu, tampaknya ini hanya bisa berlangsung sampai titik tertentu sebelum Trump terpojok dan harus melakukan sesuatu yang dramatis, seperti menggunakan senjata nuklir, seperti yang Anda sarankan sebelumnya. Tapi, apakah ada jalan lain yang Anda lihat untuk mengoreksi arah situasi ini? Maksud saya, selain pemerintahan Trump, bisakah negara bayangan, plutokrasi,
atau pihak lain melakukan intervensi. Karena kita bisa melihat kemana arahnya. Retorika tentang kemenangan, sementara pada saat yang sama, posisi Amerika Serikat makin melemah. Pada titik tertentu, ini akan pecah. Dan Trump harus memilih, melakukan penarikan diri yang sangat memalukan, atau melakukan sesuatu yang cukup radikal. I think you're seeing that sort of Saya rasa Anda sedang melihat hal seperti yang baru saja Anda sarankan itu mulai berkembang, meski secara kacau dan tidak sempurna. he's trying Dia berusaha menciptakan situasi yang sebagian besar penuh kebohongan dan tipu daya, bahwa kita telah menang. one Meyakinkan cukup banyak orang bahwa memang begitu keadaannya. that's the case. Dan seperti yang dulu dikatakan Karl Rove, jika saya berbohong kepada Anda berulang-ulang dan berulang-ulang, pada akhirnya Anda akan percaya pada apa yang saya katakan. Lalu, itulah jalan keluarnya. Dengan kata lain, dia akan menggambarkan sebuah kemenangan, lalu pada dasarnya pergi. Pada akhirnya itu akan sulit ditutupi, tetapi dia hanya perlu menutupinya sampai pemilu paruh waktu. Setidaknya mungkin begitulah cara dia berpikir. Dan saya berasumsi itu berarti pemilu paruh waktu akan cukup adil. Dia bisa melakukannya dengan cara lain, secara paksa, dan tentu saja tidak perlu mengkhawatirkannya. Forcefully and wouldn't have to worry about it, of course. We'll have to worry about the Civil War, it might call. Dia tentu harus mengkhawatirkan perang saudara. Maksud saya, tentu saja. Tapi selain itu, dan yang benar-benar menjadi ganjalan saat ini, faktor yang benar-benar tidak bisa dipastikan tentu saja adalah Bibi Netanyahu. Mungkin Netanyahu tidak akan pernah melepaskan Iran. Dia harus sudah berada di kuburnya, dan pasak perak harus ditancapkan menembus jantungnya. Jadi bagaimana dia menghadapi itu? Maksud saya, Jared Kushner sudah mencoba, dan Jared Kushner kurang lebih akhirnya berada di bawah pengaruh Bibi Netanyahu. Saya kira Jared masuk dengan gagasan bahwa dia memang akan begitu. Tetapi tetap saja, itu tidak menghasilkan apa yang saya rasa pada akhirnya diinginkan Trump, yaitu jaminan bahwa apapun yang saya katakan dalam pemilu ini, saya tidak akan memulai kembali perang dengan Iran dari pihak saya. Bibi berbohong besar kalau dia mengatakan itu kepada Trump. Bibi's lying through his teeth if he said that to Trump. He will not turn loose of Iran. Dia tidak akan melepaskan Iran, tidak sekarang, ketika dia merasa sudah mencekik leher mereka. Saya sendiri sama sekali tidak yakin dia benar-benar bisa begitu. Tapi saya yakin dia merasa bisa, dan ini adalah kesempatan terakhir dalam hidupnya, secara politik atau dalam hal apapun untuk melakukan ini. Jadi dia harus menuntaskan Iran. Apakah itu berarti memanaskan Lebanon sampai Iran kembali terlibat? Lalu dia harus merespons, begitu juga Amerika Serikat, saya tidak tahu. Tapi itulah yang ingin dia lakukan. Dan apakah itu berarti, seperti yang kita bahas, pada akhirnya dia akan menggunakan senjata nuklir, atau justru mundur, saya tidak tahu. Tapi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Trump terjebak oleh Bibi Netanyahu. Bagaimanapun dia membentuk mundurnya dari perang ini. Yang pasti bahkan sekarang pun dia tahu adalah bencana. Bibi tidak akan membiarkannya lepas. Bibi will not let him go. Last question to finish off where we started. Pertanyaan terakhir untuk menutup pembahasan dari titik awal kita. Ada sedikit kekecewaan yang disampaikan Amerika Serikat terhadap pihak Eropa. Kemana menurut Anda arah hubungan Amerika Serikat dengan Eropa ke depan? Karena masih agak tidak jelas apa yang diinginkan Amerika Serikat. Apakah mereka masih ingin mendorong penyingkiran sebagian rezim ini yang dulu mereka bantu berkuasa? Atau Anda melihat Amerika Serikat akan memutus hubungan dengan Eropa? Atau justru membinanya sebagai negara garis depan untuk digunakan melawan Rusia? Apa yang akan menentukan hubungan Amerika Serikat dan Eropa ke depan? Saya ingin mengatakan bahwa Donald Trump, setelah bangkit dari pengalaman buruknya di Asia Barat Daya, tiba-tiba akan berpaling kepada Putin dan berkata, kita harus bicara, lalu menyeret Zelensky ke dalamnya, sambil menendang dan berteriak, atau apapun itu. Saya sama sekali tidak berpikir kita bisa mencapai perjanjian damai yang masuk akal dan masa damai yang masuk akal setelahnya. Tetapi kita bisa menghentikan pertumpahan darah ini. Kita juga bisa menghentikan potensi pertumpahan darah yang jauh lebih besar serta keterlibatan pihak-pihak lain. Menurut saya, itu akan menjadi pesan yang kuat bagi Eropa jika dia melakukannya. Lakukan saja tanpa melibatkan mereka kalau memang harus.
Dan itu mungkin akan menjadi preferensi Trump. Cukup bertemu Putin, lalu keluar dari pertemuan itu dan mengumumkan bahwa kita akan mencapai kesepakatan, kemudian memaksa Zelensky membengkokkan lengannya ke belakang dan nyuruh menarik store Nazi Ukraininya dari Surit. Ukrainian Nazis from Syria, Saudi Arabia, everywhere else he's got them. Arab Saudi, di mana-mana, dia sudah mengendalikan mereka. Tegaskan saja sikapmu kepada Zelensky, atau ya, cukup mudah, suruh CIA menghabisi nyawanya. Lakukan apapun yang perlu, tetapi hentikan perkara ini sebisa mungkin. Bukan berarti tidak akan butuh 10 atau 15 tahun sebelum ada perdamaian yang masuk akal, kalau memang pernah ada. Tetapi hentikan ini, dan akhiri kemungkinan seluruh tempat ini hancur dalam sekejap akibat tembakan senjata. Akankah Trump melakukan itu? Saya tidak tahu. Tetapi itu akan menjadi langkah yang sangat berbeda dari langkah yang dia ambil di Asia Barat Daya, yang menurut saya kurang lebih didorong oleh Bibi Netanyahu. Trump seharusnya tidak pernah masuk ke jebakan itu, tetapi dia masuk. Tetapi apakah itu akan terjadi? Wah, siapa yang tahu? Namun saya memang memahami bahwa Lavrov dan Putin kembali berbicara dengan orang-orang yang sebelumnya tidak mereka ajak bicara. Dan berat saya memahami Trump his darung berbesuden brave tin. There's an inclination of Trump to talk to Putin again. So, I mean, in a meaningful way. Jadi maksud saya secara berarti, mungkinkah dia menyelamatkan seluruh reputasinya sebagai presiden, kalau boleh dibilang begitu, dengan mewujudkan semacam akhir yang layak bagi perang di Ukraina, dan bagi potensi perang itu menyebar, menjadi jauh lebih intens, jauh lebih sulit, bahkan menjadi nuklir. Ya, saya rasa dia bisa. Apakah dia bersedia melakukannya? Apakah dia ingin melakukannya? Saya rasa iya. Tapi apakah dia mampu melakukannya? Bisakah dia melepaskan diri dari aparat yang telah dia ciptakan di sekeliling dirinya untuk melakukan itu? Dan bisakah dia menutupi kenyataan bahwa kita berada dalam kondisi yang sangat buruk, baik secara fisik maupun militer, dan dari sisi keamanan secara keseluruhan, sambil melakukannya? Itu pertanyaan-pertanyaan besar bagi saya. Anda sudah membuat pilihan Anda, sekarang tanggung akibatnya. Tapi sambil menjalaninya, lakukan juga sesuatu yang baik. Saya tidak tahu. Mithidisias and phrase bora the reasonable to the increment then their batas in the miorgit smene galactic smore. Capabilities to do any of this, to do all of it. Akthit Ferferson, Namithi Gwenny, mungkin justru berganj per Trump. Trump. Yeah. But, Ya kan? Saya mengatakan itu kepada seseorang lalu dan membalasnya dengan lembat lipat. Saya bilang, benar harus percaya itu. Dan dia, saya pikir the method. Oke, selesai membusur habis. Go work on him. well, thank you for taking the time. Baik, It's, terima kasih sudah meluangkan quite a waktu. depressing topic, Ya, ini but, memang topik yang cukup menyedihkan. Tapi tetap saja, penting untuk melihat kemana arah semua ini. Namun, ya, orang jadi frustrasi melihat berapa lama mereka bisa terus bersikeras mempertahankan kesalahan-kesalahan mengerikan ini. I'm with you on the Saya sependapat dengan Anda soal rasa frustrasi itu. Dalam 81 tahun saya hidup di planet ini, saya belum merasa frustrasi seperti sekarang. as I am now.